You're weary from it all, been running for too long. I'm here to bring you home. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan sudah membawa kita melewati bulan September dan sekarang kita ada di minggu pertama di bulan Oktober. Kita percaya kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dan selalu rahmat-Nya baru dalam hidup orang percaya. Mari kita siapkan hati menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mata kami tertuju hanya padamu. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa, di bulan yang baru kami menanti-nantikan Engkau, kami mendengarkan suara-Mu, membuka hati kami izinkan kuasa Roh Kudus yang berkarya bekerja, membuka mata rohani kami, membawa kami ke dalam kedalaman bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, mari beracara, mari Roh Kudus berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita yakin percaya kehidupan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, di mana roh kita Tuhan ciptakan supaya kita mengenal Sang Pencipta, Allah kita, yang mengasihi kita, yang peduli dalam hidup kita. Dan manusia roh ini harus dipenuhi senantiasa terus dalam firman-Nya maupun di dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kehidupan kita yang kuat di dalam Tuhan, maka kita juga roh kita kuat. Kita semakin hari semakin lebih lagi dan lebih lagi ingin mengenal Dia. Dan di dalam jiwa kita ada pikiran, kehendak, dan feelings, perasaan, semua itu harus ditaklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus kita menaruhkan semua pikiran, perasaan kita, sehingga kehidupan kita tidak ikuti keinginan maupun mood, swing mood, dimana kalau kita lagi mau untuk menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan ketika kita merasa tidak mau dan kita tidak menyembah. Untuk itu kehidupan jiwa kita harus sehat, jiwa kita harus tunduk di dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan bukan karena melihat, tapi kita karena iman. Kita dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun goncangan, apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin percaya Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Tubuh ini adalah bait suci, bait Roh Kudus, di mana rohnya tinggal di dalam kita. Tubuh ini kita harus jaga sehat tubuh kita, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan, kita lakukan dari hari demi hari. Hari ini kita akan lanjutkan lagi seri waves, gelombang ataupun ombak. Kita sadari kehidupan kita ada gelombang ataupun peristiwa yang terjadi, apapun itu yang terjadi. Namun kalau kita sadari bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan, sumber pengharapan kita dalam Kristus, maka kehidupan kita tidak terhanyut oleh permasalahan, tetapi kita semakin hari dibawa lebih dalam pengenalan kita akan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, suara pembalaan diambil dari Mazmur pasal 42, Mazmur 42 ayat 8. Mazmur 42 ayat 8 di bahasa Indonesia dikatakan samudra raya
berpanggil-panggilan. Dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kita lihat di mana firman Tuhan, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Ini diambil dari Mazmur di bahasa Inggris, Mazmur 42, Psalm 42, verse 7. Deep calls to deep. Kedalaman memanggil kedalaman. Samudra raya penuh kedalaman yang sangat dalam sekali. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. Dalam gelora dari suara air terjunmu. Kita sadari bahwa hempasan air terjun yang ada dari atas ke bawah bergelora maupun kedalaman yang jatuh ke dalam itu sedang saling berderu dan memanggil. Betapa juga kehidupan kita kalau jiwa kita yang tidak sungguh-sungguh menaruhkan pengharapan pada Kristus, hempasan-hempasan yang ada, all your waves and breakers have swept over me, hempasan yang ada semua sangat membuat kehidupan jiwa kita tergoncang. Namun kita bersyukur, kita orang-orang percaya yang menaruhkan pengharapan pada Kristus, hempasan-hempasan itu tidak menggoncangkan kita, malah membuat kita semakin kita lapar haus akan Tuhan. Semakin kita merindukan akan Dia, bahwa Dia yang berdaulat, berkuasa atas natur semua ciptaannya, termasuk kita, makhluk ciptaannya Tuhan. Deep calls to deep. Ini kedalaman yang begitu dalam, maupun di tengah semua air terjun yang hempasan yang ada, dan samudra, waves, gelombang, and breakers, ya, yang ada menghempas. Segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku, namun kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan kita, tempat persembunyian kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Kepada Dialah kita berlari di tengah himpunan yang ada. Apa yang saudara alami hari-hari ini, manusia mungkin saja tidak tahu, namun Tuhan Maha tahu. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena kita sadari Dialah tempat yang aman, di mana kita bercurhat, mencurahkan, mengeluarkan semua ketekanan-tekanan yang kita alami, bahkan kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, maupun semua ketidaktahuan kita akan hari depan. Namun kita ingin percaya Tuhan yang memegang kendali kehidupan ini, karena Dia yang memiliki surga, Dia yang memiliki kehidupan kekal. Kehidupan kita di manusia yang ada di bumi sementara. Namun Kristus, Dia Alfa, Dia Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang memulai, dan Dia yang juga mengambil alih untuk menyelesaikannya. Untuk itu, orang-orang percaya, jangan sampai kita tertidur ataupun terbawa hanyut oleh kesedihan, oleh urusan-urusan yang ada di dunia ini. Namun biarlah hati kita melekat dekat kepada Bapa. Kita baca mulai dari Mazmur 42 ayat 1, kerinduan kepada Allah. Jadi ayat yang tadi sebagai ayat utama, ayat 8, biarlah membawa kita mengerti hempasan-hempasan yang datang tidak membuat kita terhanyut ataupun terhilang, tapi justru membawa kita semakin kita lapar haus akan Tuhan. Mazmur 42 ayat 1, kerinduan pada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Pemazmur mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan keberadaannya lewat nyanyian. Saya yakin percaya mendorong saudara terkasih, sekalipun kita mungkin tidak mempunyai talenta untuk menciptakan lagu ataupun menyanyi dengan suara yang sangat merdu, namun hati kita yang lapar haus akan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sadari juga hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan tidak pandang hina. Karena Dia peduli, Dia membawa kepingan-kepingan yang ada, Dia memulihkan, membuat utuh hati kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku
merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus pada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seberapa rindukah kita merindukan Tuhan? Seberapa hauskah kita ingin dipuaskan oleh air kehidupan, yaitu Yesus sendiri? Ketika saya dan istri mengalami kedukaan di mana Tuhan memanggil anak kami pulang ke rumah Bapa pada tanggal 19 Juli yang lalu, kami sangat kehilangan. Kami rindu anak kami. Kami ingin berjumpa dengan anak kami. Namun Tuhan memberikan sebuah ingatan, menguatkan kami. Seberapa kami rindu akan anak kami. Sekiranya kami merindukan Tuhan jauh melampaui kami merindukan anak kami. Kami rindu berjumpa dengan anak kami. Namun Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengasihi kita, merindukan kita lebih lagi. Kita merindukan apa yang kita merasa kehilangan. Untuk itu saudara, di tengah-tengah merasa berduka ataupun dalam merindukan anak kami, Tuhan membawa kami semakin rindu akan Dia. Karena Dia yang memegang kehidupan, Dia yang mengasihi kita, Dia yang menebus dosa kita, menebus kita dari dosa. Dia yang memberikan masa depan, Dia memegang kehidupan kita. Biarlah kita semakin datang kepada Dia penuh kerinduan, bahwa hanya Dia yang bisa memuaskan. Dia roti kehidupan, Dia juga ada air kehidupan, Dialah sungai kehidupan yang memuaskan jiwa kita. Bahkan tempat persembunyian kita, kemana kita berlari ketika himpitan-himpitan musuh yang mau mencela, menjatuhkan, maupun mempojokkan. Namun kita berlari kepada Dia. Di bawah kepak sayapnya kita berlindung. Karena di dalam Dia ada terang. Dan terang itu menerangi hati kita. Apabila ada kegelapan di hati kita, Dia yang memberikan terang sehingga hati kita dapat membuka mata rohani kita. Seperti rusa yang datang pada sungai yang merindukan air, seperti itulah jiwa kita. Kita ingin dipuaskan, ingin berjumpa dengan Dia. Secara fisik kita tidak bisa bertemu dengan Yesus muka dan muka, tapi dalam roh kita dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Hari demi hari bertambah-tambah pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kehidupan kita kaya, bukan secara fisik, tetapi kedalaman rohani kita dapat menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Karena berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan mengajar kita. Kita berjalan bersama Tuhan, berarti kita juga dibukakan pewahyuan, pengenalan yang benar, pengertian yang benar, yang mendalam dan lebih dalam. Deep calls unto the deep. Lebih dalam dan lebih dalam lagi pengenalan kita akan Tuhan membawa kehidupan kita semakin kuat, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang jadi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana saudara saat ini berada, Tuhan sedang memanggil saudara, Tuhan sedang menarik saudara, datang kepada Dia, datang melekat padanya. Ada sebuah nyanyian bahasa Inggris, Draw me close to you. Tuhan bawaku lebih dekat padamu, lebih dekat padamu. Deeper in love with you, deeper in love with you. Biarlah kasih dari Tuhan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kasih Tuhan tak bisa diukur, lebih tinggi dari apa yang kita bisa lihat, langit maupun kedalamannya, maupun tak terhitung lebarnya. Kasih Tuhan dalam hidup kita membuat kita semakin lagi dipuaskan dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya. Ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Seringkali dalam air mata, karena apa yang terjadi bisa menjadi makan kita siang dan malam. Dalam permasalahan-persoalan yang berbeda-beda, dalam ada yang konteks dalam keuangan, kesehatan yang menurun, maupun hubungan yang retak, yang tidak maksimal,
banyak hal yang menjadi air mata, menjadi sehari-hari yang dialami. Namun kita sadari Tuhan pembela orang benar. Apabila kita hidup benar, apabila kita lurus di dalam jalannya Tuhan, terangnya Tuhan menerangi kita. Kita tidak perlu khawatir dan takut. Ayat 5, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Saudara terkasih, hari-hari ini begitu banyak hal mental yang mengganggu kesehatan mental dari seseorang. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur khususnya, curahkan semuanya. Kita tahu bahwa hati yang begitu hancur maupun jiwa yang gundah gulana ini tidak bisa dengan kata-kata manusia sehingga kita mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam hadirat Tuhan, di dalam sukacita Allah, maka kita penuh. Di dalam hadiratnya, sukacita Tuhan itu memenuhi kita. Damai sejahteranya melampaui segala akal dan pikiran, memenuhi hati pikiran kita dalam Kristus Yesus. Karena di teror dalam keadaan yang ada, kita tahu hanya kepada Tuhan kita berlari. Tuhan memberikan ketenangan. Kalau ada kesalahan, ada dosa, kita mau bertobat. Kalau ada kekeliruan, kita mau hidup dalam jalannya Tuhan. Maupun jiwa kita yang tidak pada tempatnya, biar Tuhan pulihkan sehingga pada tempatnya, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Orang yang tahu berlindung pada naungan sayapnya, pada kepak sayapnya, maka kehidupannya juga dituntun oleh Tuhan dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kekuatan pada kekuatan, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita tidak hidup oleh perasaan pikiran kita sendiri, tapi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Janjinya ya dan amin. Saudara terkasih, kita menghadap maupun ke rumah Tuhan, ya, dengan suara sorak-sorai, nyanyian syukur. Di tengah-tengah orang mungkin sekeliling kita tidak mengerti apa yang kita alami, tapi Kristus mengerti bahasa air mata. Tuhan tahu, dia Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang peduli dalam kehidupan kita. Dia melihat kedalaman hati kita. Ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tekanan jiwa dalam berbagai masalah yang dia alami itu sangat nyata. Ya, itu manusia sekali karena dihimpit oleh apa yang terjadi. Ada kegelisahan, tertekan, namun kuncinya adalah berharaplah kepada Allah. Tuhan pengharapanku, berharaplah pada Allah. Kita bersyukur sebab Tuhan penolong dan dia adalah Allahku. Pengakuan kita dalam mulut, dalam kehidupan kita, itu adalah langkah iman kita. Orang dalam terpurukannya, kalau dia tidak bangkit dengan berseru ataupun mengakui kedaulatan Tuhan, maka dia akan dihimpit dalam keterpurukan. Terpurukan akan menarik dia lebih dalam lagi sampai pada keputusasaan yang tidak bangkit-bangkit lagi. Namun roh Tuhan ada mengelilingi, melingkupi, dan dia berbicara, berfirmanlah Tuhan jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka untuk itu kita sebagai anak Tuhan saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasihati, sehingga kebenaran firman Tuhan membangkitkan seseorang dari keterpurukannya, kepada diri sendiri maupun pada sesama kita. Jadi firman Tuhan ini bisa diterapkan. Diri kita harus bangkit kembali karena Kristus telah bangkit. Ya, roh Tuhan ada pada kita dan sinar terang Kristus telah terbit atas kita. Maka kita menyambut, meresponi terang Kristus tersebut. Baik juga komunitas di mana tempat kita berada, ada kekacauankah ataupun ada segala sesuatu yang terjadi begitu buram. Namun bila Kristus menjadi penerang dalam kehidupan kita, menerangi setiap kasus, setiap
kondisi, setiap keadaan yang dihadapi. Mulai dari diri pribadi maupun 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, mau berseru mencari Tuhan, maka ada jawaban. Pasti ada titik terang, karena Kristus pengharapan kita. Ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Perjalanan orang percaya dari waktu demi waktu, dari bangsa Israel yang ada di Mesir, dalam penindasan yang mereka alami. Namun seruan mereka, Tuhan mengangkat seorang Musa, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, melewati laut terberau, mukjizat ada, dan tangan Tuhan sendiri membelah laut terberau, membawa mereka keluar dari perbudakan, dan selama di padang gurun 40 tahun Tuhan juga pelihara umatnya. Begitu pula Tuhan pelihara saudara dan saya di tengah-tengah padang gurun kehidupan yang ada. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Untuk itu kita tidak takut, kita tidak goyah, bahkan kita tidak kembali ke Mesir atau ke belakang, ke masa hidup kita yang lama. Tapi kita mau hidup dalam hidup yang baru, hidup dalam pimpinan Roh, dan kita berjalan sesuai dengan pimpinan tiang awan, tiang api, firman-Nya, sehingga membawa kita melewati masa proses untuk menguji hati kita yang sesungguhnya. Apapun yang terjadi, saudara, sesungguhnya Tuhan sedang memproses hati kita supaya menjadi murni seperti emas yang murni dalam dapur perapian yang ada, sehingga perjalanan kita murni, kita ingin memuliakan Tuhan. Untuk itu, saudara, biarlah kita rindu datang kepada Dia, ya, haus akan Dia seperti rusa yang merindukan. Ya, kedalaman deep calls to deep, ayat 8 yang tadi itu ya, di bahasa Inggris ya, ayat yang ke-7. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves, gelombangmu, ombak, hempasan yang ada. Breakers have swept over me. Yang telah membuat kami dan menghempas kami. Tapi itu bukan untuk membinasakan kita. Tapi kedalaman ini, samudra ataupun gelombang yang datang, menghanyutkan kita di dalam hadirat Tuhan, bukan untuk mencelakakan kita, karena Tuhan tidak punya rencana untuk mencelakakan umatnya, tapi Dia mempunyai rancangan untuk membawa kedewasaan dalam hidup kita. Apabila kita mau belajar dari firman-Nya, kita mau belajar dalam terang kasih-Nya, kita bertumbuh di dalamnya, maka sesungguhnya kehidupan kita semakin kuat dan berakar di dalam Dia. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sungguh kasih setia Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita, baik pagi hari, siang hari, malam hari, penuh nyanyian. Ya, praise you in the morning, praise you in the afternoon, praise you in the evening. Maupun kita memuji Tuhan itu dalam suka maupun dalam duka. Ada nyanyian praise, ya, dalam kita sepertinya keadaannya baik-baik ataupun keadaan yang tidak baik, semuanya kita tetap memuji Tuhan, karena kita tahu kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama kita. Hidup hati yang penuh dengan nyanyian, hati penuh ucapan syukur, maka dimanapun, kapanpun kita ditempatkan, dimanapun, bersama siapapun, maka kasih yang dari surga itu meluap dalam hati kita. Kasih mula-mula tersebut menyala-nyala, roh kita hidup, dan roh yang hidup itu membakar kehidupan kita lebih lagi dan lebih lagi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat saudara, kehidupan kita, perjalanan ini ada kuk, yang mana Yesus katakan, mari yang letih lesu berbeban berat, datang padaku, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk dan yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Apabila kita menanggung pikulan kuk dari dunia, itu akan membuat melelahkan kita, membuat kita dosa ataupun himpitan masalah, membuat kita semakin lemah dan berat dan tidak ada sukacita. Namun kuk yang datang dari Tuhan, sekalipun yang kita lihat mengerikan, namun karena kuk membuat kita
menyadari jalannya Tuhan, menyadari bahwa kita sedang menggenapi panggilan Tuhan, maka kuk tersebut ringan, bebannya pun ringan, enak. Untuk itu saudara, ikutlah jalan Tuhan. Perjalanan kita menghadap Allah di Sion semakin hari semakin kuat. Doa yang kita naikkan, nyanyian syukur yang kita naikkan, semua itu adalah kehidupan kita dari bumi sampai pada kekekalan. Ayat 10, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Seringkali kita yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dengan perbuatan kita, pikiran kita sendiri, kita menjauh. Namun, firman Tuhan hari ini membawa kita, menarik kita kembali. Bukan Tuhan yang melupakan kita, bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi seringkali kita sendiri menjauhi dari kasih karunia. Kembalilah saudara, kembali dalam berdoa, kembali dalam lutut kita, kembali dalam mempasangkan telinga, perhatikan firman-Nya, kembali pada kasih anugerah Tuhan, kasih mula-mula. Ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata pada sepanjang hari, di mana Allahmu? Kiri kanan siapapun boleh mencela, menuduh, tapi kalau kita hidup benar, Tuhan yang membela kita. Namun apabila hidup kita tidak benar, yaitu satu jalan, yaitu bertobat. Satu jalan, yaitu kita merendahkan hati. Satu jalan, yaitu kita sungguh-sungguh mau memperbaiki. Maka ada pemulihan, kita yakin percaya Tuhan pembela. Tuhan Allah di pihakku, siapa lawanku? Musuh kiri kanan siapapun. Bukan manusia fisik, tapi roh-roh jahat di udara, penguasa yang mau menawan kita. Namun karena kita adalah milik Tuhan, kita tidak mau menjadi tawanan iblis. Karena pikiran kita yang salah, hati kita yang keliru. Namun kita berbalik pada jalan Tuhan dan kita hidup dalam kebenarannya, maka kita dilepaskan dari pikiran kita sendiri ataupun dari reka-rekaan kita pribadi. Di ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Kembali pemazmur ini ulang kembali kepada menyatakan pada jiwanya. Karena roh kita di dalam Tuhan memerintahkan pada jiwa kita untuk berharap kembali kepada Tuhan. Jangan kita terkecoh di zaman sekarang sosial media yang ada sebagian orang yang mencurahkan, mengeluarkan maupun isi hatinya, perkataannya, maupun ketidaksukaan, kekecewaannya di sosial media. Dan semua itu hal-hal yang tidak bijak dan tidak berkenan pada Tuhan. Sesungguhnya kalau kita mencurahkan kegelisahan hati kita, bukan di sosial media, tetapi di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan. Karena kita yakin percaya Tuhan tidak menolak kita. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli pada hidup saudara, Tuhan menerima saudara, Tuhan mengangkat dan memulihkan kehidupan saudara. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari menjelang kedatangan Yesus, perbanyak, tingkatkan, maupun bawa ucapan syukur dalam suka maupun dalam duka. Bawa nyanyian pujian baru. Tuhan taruhkan nyanyian baru dalam mulut saudara dan saya. Dan kita yakin percaya musuh tidak berkutik, karena musuh terheran-heran. Ya, karena tangan Tuhan melepaskan kita dari jerat, dari semua apapun yang menghimpit kita. Kita diluputkan. Ingat saudara, ada ujian membawa iman kita semakin meningkat, dan juga ada cobaan yang mau mencoba menjerat kita, yang membawa perangkap bagi kita untuk jatuh dalam dosa karena kedagingan kita. Namun karena kita hidup benar, kita hidup di dalam Kristus, dalam komunitas persekutuan orang-orang kudus, ada nasihat, teguran yang membuka mata kita sehingga kita sadari dan kita ada di dalam jalannya Tuhan. Sekian firman Tuhan mengawali bulan Oktober, minggu pertama ini. Bawalah kerinduan kita kepada Tuhan, seperti rusa merindukan sungai.
kita akan nyanyikan nyanyian ini seperti rusa merindukan sungai. Setelah itu kita akan siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita doa firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Seperti rusa merindukan sungai, begitu pula jiwa kami merindukan Engkau. Apapun yang terjadi, yang kami alami, Engkau terlebih besar, Engkau yang berdaulat dan berkuasa menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah tubuh, jiwa, roh kami dipersatukan oleh tubuh darah-Mu Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Mari saudara terkasih, mari angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan, melebihi kepala.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah yang tercurah, tumpah di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus yang tercurah bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu untuk mengucapkan syukur pada Tuhan atas tubuh dan darahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darahmu, pengorbananmu sempurna. Terima kasih Bapa, karya salibmu Tuhan. Engkau telah menanggung segala kutuk, Engkau telah menanggung segala sakit penyakit, Engkau telah menanggung segala yang menghambat kami dalam pertumbuhan kami. Engkau telah mengangkat semuanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan, Engkau yang bekerja dalam setiap umat-Mu Tuhan, sehingga yang sedang terikat kami percaya sudah mengalami kelepasan. Yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Engkau adalah Alfa Omega, Engkau penyembuh, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Engkau menyediakan setiap keperluan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di awal bulan Oktober ini, hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pimpin kami sepanjang bulan Oktober, diberkati sehat roh, sehat jiwa, dan sehat tubuh. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintahan kami Indonesia, berkati masa transisi, pemerintahan yang baru, maupun pilkada serentak di bulan November. Tuhan turut bekerja. Kami percaya Engkau berdaulat bagi ada atas Indonesia. Indonesia bagimu, ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga gereja-gereja Tuhan. Ikat dengan tali kasih-Mu. Kristus adalah kepala gereja, kami adalah tubuh Kristus, sehingga memberitakan Injil, kabar keselamatan sampai ke ujung dunia. Mulai dari keluarga kami, teman-teman, lingkungan di mana kami berada dan bekerja, kehidupan kami sebagai saksi-saksi yang hidup. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan membawa umat Tuhan dalam kedewasaan rohani. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.